Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita mulai pembahasan mata kuliah di sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan Allah berikan pemahaman yang bisa menciptakan ilmu amaliyah dan amaliyah yang ilmiah. Ala hadina wa rikulitin sholih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau masuk nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Kaifa halukum? Khair lana. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, seperjuanganku yang kami cintai, asik cintai gak tuh? Ya, pada pembahasan sore hari ini, ya alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat yang amat sangat luar biasa, mulai dari nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga nikmat sehat walafiat, yang mana pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertatap wajah dalam layar Zoom ini. Semoga ya apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah zat mulia, makhluk mulia yang diciptakan oleh zat yang maha mulia. Dengan harapan bila mana kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Shallu alaihi. Ya, teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini kami daripada kelompok 5 yang terdiri dari saya Adi Nur Rahman, lalu rekan saya Muhammad Ilyas, kemudian rekan saya Saiful Anwar. Di sini kami akan menjelaskan daripada mata kuliah ilmu kalam dengan tema pengertian pemurnian nilai-nilai akidah, khurafat, dan hayul. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum nih? Apa sih yang dimaksud dengan kemurnian? Ya, udah ada yang tahu belum? Ini untuk saudara Ilyas sudah bergabung? Bang Ilyas? Sudah. Ya. Ipul juga udah bergabung ya? Ya. Kemurnian ya, atau biasa dalam bahasa Arab disebut tajdid. Tajdid. Tajdid merupakan ya proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Maksudnya tadi itu pembaharuan. Yang dimaksud dengan tajdid. Dalam hal ini terjadi aktivitas koreksi. Ya, maksudnya koreksi ulang nih, atau konseptualisasi ulang pada hakikatnya yang selalu berorientasi pada pemurnian. Nah, yang sifatnya ini ya kembali pada ajaran asal, bukan adopsi pemikiran asing dalam pelaksanaannya. Jadi emang pembaharuan untuk kembali ke ajaran asal. Itu yang dinamakan dengan kemurnian. Nah, di sini tadi kan bukan adopsi pemikiran asing ya. Dalam pelaksanaannya diperlukan pemahaman yang dalam agar ya akan paradigma dan pandangan hidup Islam ya, yang bersumber dengan dua perkara.
Yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Serta para ulama yang terdahulu yang secara ijma dianggap sahih atau benar. Selain itu, ya diperlukan juga pemahaman terhadap kebudayaan asing dan pemikiran yang menjadi asasnya. Namun, pemahaman yang dimaksud bukanlah mengambil konsep asing tersebut. Jadi, ya di konseptualisasi, ya diatur ulang kembali untuk kembali ke ajaran yang asli, yang awal. Itu yang maksud dengan pemurnian. Nah, pemurnian dalam istilah Islam ya berarti menghidupkan kembali rambu-rambu Islam dan menegakkan kembali pilar-pilar Islamiyah. Ya, maksudnya pilar-pilar Islamiyah agama ini dengan menjaga nas-nas yang sahih secara bersih. Jadi ya kita jaga nih rambu-rambu Islam nih, jangan sampai ya ada modifikasi-modifikasi yang bisa jadi menghalalkan apa yang tidak dihalalkan dan mengharamkan apa yang sebenarnya tidak diharamkan. Seperti itu. Kita harus bisa menjaga nas-nas yang sahih secara bersih dan membersihkan agama ini dari bid'ah dan penyimpangan yang mengotorinya. Baik dalam bidang nazariyah itu pemikiran, amaliyah dalam ibadah maupun dalam bidang sulukiyah. Nah, dari pengertian tadi ya, dari pengertian di atas nah, yang telah saya sampaikan, itu dapat disimpulkan bahwa pembaharuan Islam bukanlah sesuatu yang evolusioner, ya, melainkan lebih cenderung ke devolusioner. Tahu devolusioner? Dengerin, ketik, cari di Google. Dengan arti bahwa pembaharuan bukan merupakan proses pengembangan terhadap di mana yang datang kemudian lebih baik dari sebelumnya. Seputar tajdid ini, Rasulullah sendiri telah menegaskan dalam hadisnya tentang kemungkinan itu. Jadi dulu Rasulullah juga udah pernah menjelaskan di mana sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang yang akan melakukan tajdid terhadap agamanya. Jadi prediksi Rasulullah nih dulu setiap 100 tahun sekali pasti ada pembaharuan. Ya, seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3740. Nah, di sini bisa dikatakan sumber Islam kan ada dua tuh. Ada ada Al-Quran dan ada Al-Hadis. Tidak dapat diperbaharui. Jadi Al-Quran dan Hadis ini ya nggak dapat diperbaharui lah. Al-Quran nggak bisa dimodifikasi, hadis pun juga nggak bisa dimodifikasi. Namun Al-Quran dan hadis telah diijtihadkan oleh para ulama menjadi kitab-kitab tauhid, tafsir, fikih, falsafah Islam dan lain-lain. Dan ini juga menjadi pedoman bagi umat Islam. Kalau Al-Quran dan hadis tidak boleh diubah atau diperbaharui, tetapi ijtihad ulama tentang Al-Quran dan hadis yang kemudian menjadi pedoman-pedoman bidang tauhid, fikih dan lain sebagainya, itu kemungkinan masih sesuai dengan kebutuhan umat. Ya, jadi kan Al-Quran itu nggak bisa diperbaharui, hadis nggak bisa diperbaharui. Cuman ijtihad ulama, ya hukum-hukum yang disampaikan oleh para ulama kadang suka berubah. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan umat pada saat itu. Kayak contoh waktu itu apa ya yang bisa berubah itu? Kayak misalkan contoh Homer. Homer kan ya Homer yang gampangan dapat kita pahami. Homer itu kan dulu haram. Cuman dulu tuh nggak haram. Ya, cuman dengan seiring perkembangan zaman lama-lama Homer jadi haram. Itu dulu ketika masa Nabi ya dulu. Nah, kesini-kesininya lagi masih banyak tuh perihal-perihal yang dulu sama ulama. Ya ini masalah ijtihad yang dulunya nggak boleh menjadi boleh atau sebaliknya. Jadi yang titik tekannya ini Al-Quran dan hadis nggak bisa diperbaharui. Cuman ijtihad para ulamanya bisa berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan umat. Ya. Akan tetapi pada dasarnya, ya jatuh meja. Akan tetapi pada dasarnya pembaharuan Islam adalah proses pemurnian.
di mana konsep pertama atau konsep asalnya dipahami dan ditafsirkan sehingga menjadi lebih jelas bagi masyarakat pada masanya dan lebih penting lagi penjelasannya. Jadi maksudnya itu bukan untuk memain-mainkan, bukan, tapi emang untuk memperjelas aja lah. Seperti itu. Kayak contoh apa ya, misalkan untuk saat ini ya, yang dulunya itu nggak boleh, cuman gara-gara ada corona jadi dibolehkan dan lain sebagainya. Kira-kira apa tuh masalah ibadah yang dulunya itu masalah agama ya, masalah agama yang dulunya itu kayaknya nggak boleh, cuma sekarang jadi boleh, atau sebaliknya. Kira-kira apa teman-teman? Ada yang Sholat bisa jaga komen? jarak, sholat menggunakan masker. Itu kan karena ya bisa jadi. Makosid. Itu bisa jadi karena dulu kan kita nggak boleh sholatnya kan pakai masker. Cuma karena ada penyakit bahaya virus yang bisa menular, maka ulama membolehkan. Atau semisal kayak contoh sholat Jumat ada yang mengatakan boleh 2 gelombang, ya kan. Terus apalagi ya? Ya pokoknya banyak lah yang terrealisasi di saat ini. Nah, ya di sini bukan pembaharuan yang terjadi, tetapi keberagaman makna dan penafsiran. Di samping itu, tajdid ini bisa memperbaharui ingatan orang yang telah melupakan ajaran agama Islam yang benar dengan memberi penjelasan dan argumentasi-argumentasi baru sehingga meyakinkan orang yang tadinya ragu, ya dulu ragu karena ada pembaharuan Islam seperti ini, ya dia akan jadi yakin tuh. Ya minal syak ilal yakin, dan meluruskan kekeliruan atau kesalahan pemahaman mereka yang keliru dan salah paham. Ya, jadi baiknya seperti itu. Nah, sebenarnya proses ini telah dilamarkan nih, telah diprediksi sama Rasulullah. Dalam hadisnya yang seperti disebutkan tadi itu, katanya setiap 100 tahun sekali itu bakalan ada tajdid, pembaharuan. Hal ini mengandung peringatan bagi kaum muslim. Ya, ini peringatan juga bagi kita untuk selalu bersikap optimis dalam menghadapi hidup. Ya, jadi nggak perlu khawatir nih kita dalam hidup. Kata Rasulullah, maknanya nih, hikmah daripada hadis tadi itu, kita harus optimis dalam menghadapi kehidupan. Karena Allah tidak akan membiarkan kerusakan terjadi pada hamba-hambanya dari kesesatan dan kebingungan dengan mengirimkan seorang mujadid yang akan menghidupkan kembali ajaran-ajarannya. Itu. Proses tajdid ini juga diperlukan karena pemahaman umat Islam terhadap ajaran-ajaran agama Islam telah semakin jauh dari bentuk aslinya. Ya karena yang dulunya Rasulullah seperti A, B, C, D, akhirnya karena semakin kesini, jadi ya keislamannya lebih berkurang. Gitu ya. Sekarang banyak perempuan-perempuan yang nggak sesuai dengan agama Islam. Alhamdulillah dengan adanya pembaharuan seperti sekarang ini, banyak ukhti-ukhti yang hijrah dengan memakai hijabnya, dengan sering ikut pengajian dan lain sebagainya. Ya kan? Namun, ya sang mujadid akan tetap berpegang teguh dengan kebenaran mutlak Al-Quran. Pada pengertian ini, ya pembaharuan Islam berbeda dengan pembaharuan yang terjadi di dunia lain yang bersifat reformasi dan revolusi. Ya beda nih, beda antara tajdid, reformasi dan revolusi itu beda. Di mana yang datang kemudian akan menjadi evaluasi menghapuskan pendapat yang lama. Itu kan kalau reformasi dan revolusi. Ya, begitu juga pembaharuan Islam mempunyai rujukan yang jelas. Sementara pembaharuan lain akan terus berproses mencari dan memiliki rujukan mutlak yang pasti. Nah, kalau tajdid dia pembaharuan untuk mengembalikan ke yang asli. Tajdid. Tapi kalau revolusi dan reformasi dia pembaharuan untuk memunculkan inovasi yang baru. Itu perbedaannya. Makanya nanti jangan ditanya lagi nih, kita udah kelar tanya lagi. Apa perbedaan tajdid dan revolusi? Ya perbedaan tadi tuh. Kalau menurut kami, tajdid itu pembaharuan, pemurnian untuk kembali ke yang aslinya, yang seperti yang dimurnikan itu asalnya. Tapi kalau revolusi dan reformasi, dia pembaharuan untuk memunculkan inovasi pemikiran-pemikiran baru, untuk mengevaluasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, adapun di sini, kita masuk pembahasan berikutnya, ciri-ciri. Ya, coba mohon lanjut slide-nya. Ciri-ciri akidah Islam yang murni.
Ya, pertama akidah Islam yang murni ya adalah akidah Islam sebagai akidah tauhid. Akidah Islam sebagai akidah tauhid. Di mana konsep fundamental dalam Islam adalah tauhid, yakni mengakui keesaan Tuhan dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Ya, konsep ini ya sering kita baca di dalam surat Al-Ikhlas, surat ke-112 kalau nggak salah ya. Di mana pertama, kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah Nabi Muhammad, wallahu ahad, bahwasanya Allah itu satu. Allahu ahad. Allah itu satu. Allahu samad. Allah tidak bergantung kepadanya segala sesuatu. Allahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu menyetarakan Allah. Nah, tauhid merupakan bentuk masdar nih. Ya, tauhid merupakan bentuk masdar. Wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan Allah. Nah, pemakaian kata Allah di sini ya, mungkin bab selanjutnya bisa disampaikan oleh Saudara Saiful. Kepada beliau dipersilahkan. Full? Ya. Izin, Di. Tadi lagi di mana? Afwan, sambil ya. Boleh, sekarang masuk ke ciri-ciri tauhid, akidah. Oh, yang kedua ya. Yang kedua ya, Di. Kejelasan ruang lingkup akidah Islam. Kejelasan ruang lingkup akidah Islam. Yang kedua itu ciri-ciri akidah Islam yang murni. Yang pertama, akidah Islam sebagai akidah tauhid. Ya, konsep fundamental dalam Islam adalah tauhid, yakni mengakui keesaan Tuhan dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Konsep ini dituangkan dengan jelas dan sederhana pada surat Al-Ikhlas yang tadi teman saya sebutkan sedikit artinya atau maknanya. Nah, di dalam bahasa Arab, Tuhan disebut sebagai Allah. Kata ini secara etimologis terhubung dengan ilah, ketuhanan. Allah adalah juga kata yang digunakan oleh orang Kristen, Nasrani, dan Yahudi Arab sebagai terjemahan dari Hotheus dari Perjanjian Baru dan Septuaginta. Nama Allah tidak memiliki bentuk jamak dan tidak diasosiasikan dengan jenis kelamin tertentu. Dalam Islam sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran dikatakan, Dia pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dan dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan. Pula dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan ini. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. KS Surat 42 ayat 11. Allah adalah nama Tuhan, ilah dan satu-satunya Tuhan sebagaimana perkenalnya kepada manusia melalui Al-Quran. Pemakaian kata Allah secara linguistik mengindikasikan kesatuan umat Islam percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sama dengan Tuhan umat Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini adalah Tuhan Ibrahim. Namun Islam menolak ajaran Kristen menyangkut paham Trinitas, di mana hal ini dianggap politisme. Mengutip Quran surat An-Nisa ayat 171, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agama dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa pun Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan dengan itu pun roh darinya, maka berimanlah
kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci. Allah dari mempunyai anak segala yang di langit dan di bumi. Allah mempunyainya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ajaran Islam dituliskan dalam Al-Quran dan hadis. Seorang yang ingin mempelajari agama Islam mutlak harus menguasai bahasanya, bisa mempelajari sendiri atau mengikuti apa-apa saja yang dikatakan oleh para buya atau ustadz atau kiai dan guru mereka. Tidak semua umat Islam membaca langsung dan mampu memahami isi Al-Quran dan hadis. Sebagai besar, orang Islam menempuh cara yang kedua, yaitu mengikuti apa-apa yang diucapkan para ulama. Hal ini seringkali menghasilkan penghayatan. Seperti tadi yang teman saya bilang tentang istimewa ulama. Nah, ini termasuk mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama. Padahal Islam merupakan dian ajaran lengkap yang memberikan dasar acuan hidup manusia untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Ada 4 jenis penghayatan Islam secara sepotong-potong oleh penganutnya. Tadi, nah nih slide-nya itu kejelasan ruang lingkup akidah Islam. Yang pertama, dogmatis, yaitu ajaran dari ulama diterima bulat-bulat dan ditelan mentah-mentah tanpa sikap kritis, sehingga muncullah sikap fanatisme yang membuat sikap fanatisme ini dapat menjadikan hiburan bagi si miskin dan paritasi bagi si kaya. Yang kedua ada rasionalistik. Rasionalistik itu menerima ajaran Islam sebagai jangkauan pikirannya saja, yang dilaksanakan hanyalah syariat agama yang menurutnya berguna bagi dirinya. Dan yang ketiga itu ada formalistik, melaksanakan ajaran Islam sebagai formalitas belaka, misalnya karena keturunan orang Islam, agama sering difungsi sebagai perisai, alat politik dalam pergaulan. Yang keempat, hakikat, inti ajaran diserap atau diterima, tetapi syariatnya tidak dilaksanakan. Contohnya, karena inti ajaran sholat adalah berdoa dan ingat kepada Allah, maka mereka meninggalkan sholat. Yang mereka lakukan hanya doa dan ingat. Melakukan puasa cukup hanya tidak memakai makanan. Melaksanakan puasa tidak cukup memakan makanan tertentu saja, atau puasa khusus lainnya tanpa tuntunan syarat. Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, Islam harus dihayati dan diamalkan secara kafah. Kafah itu disebut atau utuh, tidak sepotong-sepotong. Atau sebagian penghayatan Islam secara kafah dilakukan dengan cara menggabungkan penghayatan yang sepotong-sepotong sehingga menghasilkan penghayatan yang utuh. Jadi Islam itu dari mulai sepotong-sepotong dikumpulkan sehingga benar-benar menjadi utuh dan bermanfaat. Nah, yang berikutnya ada kejelasan ruang lingkup akidah Islam. Mungkin ini mau dibacain Bang Ilyas ya? Dia. Bang Ilyas sudah masuk belum? Kan uang sebesar Bang Ilyas bisa dilanjutkan Bang Ilyas. Untuk uang deposit 3 bulan. Kenapa? Bang Ilyas bisa dilanjutin nih. Berarti Bang Ilyas belum masuk ya? Belum ada suaranya ya? Ya coba dilanjutin aja, Pul. Oke, berarti beliau yang jawabin aja nanti dah. Ya, siap. Kayaknya ente lebih. Ini nih, kejelasan nih. Sekarang kejelasan sumber akidah Islam. Yang pertama itu ada sorry. Kejelasan ruang lingkup dulu, teman-teman. Ya, kejelasan ruang lingkup akidah Islam yang pertama itu meminjam sistematika Hasan al-Banna. Maka ruang lingkup pembahasan akidah adalah yang pertama ilahiyah. Nih, ini terbagi 4 seperti tertera di HP atau laptop teman-teman. Yang pertama itu ada ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan atau Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Dan kedua ada namanya nubuwat. Nubuwat itu yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab Allah dan para mukjizat Nabi dan karomahnya. Dan yaitu ketiga ada namanya ruhaniyat. Ruhaniyat itu yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, yaitu metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh lainnya. Dan yang terakhir ada namanya sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yaitu dalil nakli Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain-lain sebagainya. Di samping sistematika di atas, pembahasan akidah bisa juga mengikuti sistematika arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, termasuk pembahasan tentang makhluk rohani lainnya, seperti jin, iblis, dan setan. Iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi-nabi Allah dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Itu contohnya. Yang di slide berikutnya adalah kejelasan sumber akidah Islam. Nah, sudah jelas ya, di kejelasan sumber akidah Islam itu kita ada dua nih. Yang pertama itu Al-Quran, dan yang kedua ada namanya As-Sunnah. Saya akan jelaskan Al-Quran itu secara bahasa. Al-Quran berasal dari kata Qur'ana yang artinya bacaan atau yang dibaca. Yang asal katanya adalah qoro'a. Inilah pendapat yang terkuat menurut Dr. Suki As-Sahih yang dikutip pula oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Sedangkan istilah syara Al-Quran adalah kalam, firman Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan mukjizat yang diturunkannya atau diwahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang ditulis mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Setelah ditampilkan berbagai definisi, dapat dikatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Pembahasan Arab sebagai mukjizat untuk menuntun manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, serta membacanya dapat pahala. Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk kita agar memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bagi kaum muslimin, Al-Quran merupakan sumber utama dalam segala hal yang di masalah akidah, yaitu keyakinan, syariat, akhlak, dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut tasawur. Mereka meyakini bahwa Al-Quran kalam Allah yang merupakan sebaik-baiknya perkataan. Mereka menggunakan perkataan yang mulia, itu di atas segala perkataan manusia dari golongan manapun. Jadi nggak ada perkataan yang lebih mulia melainkan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Yang kedua ada namanya As-Sunnah. Secara bahasa, Sunnah berarti jalan, yaitu ditempuh baik yang terpuji ataupun tercela, atau tradisi yang dibiasakan sekalipun tidak baik. Sedangkan menurut istilah syara sunnah bermakna segala sesuatu yang dinukil itu atau diterima ya dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, perilaku, atau tingkah laku atau perjalanan hidup beliau, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Nah, itu disebut sunnah. Dalam keyakinan akidah kaum muslimin, As-Sunnah mendapat tempat yang sangat mulia. Nah, ia berada pada urutan kedua sebagai petunjuk pegangan bagi umat manusia setelah kitab Al-Quran. Ketinggian dan kemuliaannya itu terlihat dari sebagai ketetapan hukum dalam ajaran Islam. Kan As-Sunnah merupakan kunci untuk memahami agama yang mulia ini. Tidak seorang pun yang diperbolehkan keluar dari kedua ketentuan ini, seperti berpegang pada Al-Quran saja tanpa melihat pada ketetapan sunnah. Nah, ini nggak boleh, kita berpatokan kepada Al-Quran tetapi tidak pada sunnah. Nah, ini sangat dilarang. Bagaimana yang telah diperlihatkan oleh ingkar sunnah, meninggalkan sunnah dalam agama Islam
bukan hanya mendurhakai Nabi Muhammad sebagai Rasul. Lebih dari itu, sesungguhnya manusia yang seperti ini telah mendurhakai Allah. Nah, jadi bukan cuma mendurhakai Nabi, mendurhakai Allah juga bila tidak percaya dengan sunnah. Allah lah yang memerintahnya untuk senantiasa menaati Rasul. Jadi sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnahnya wajib diamanati atau diyakini secara seluruhnya. Oke, di slide selanjutnya itu ada akidah. Akidah sebagai hal pokok dalam Islam. Akidah adalah dasar atau bisa disebut fondasi. Fondasi untuk mendirikan suatu bangunan yang semakin tinggi, bangunan yang akan didirikan harus semakin kokoh fondasi yang dibuat. Jadi kalau kita ingin membangun suatu rumah yang sangat tinggi, ya pastinya ya fondasi yang kita bangun juga harus kuat agar lebih kuat dan bertahan lama. Kalau ajaran Islam kita bagi dalam sistematika akidah, ibadah, akhlak dan muamalat atau akidah syar'i dan akhlak atau iman, Islam dan ihsan, maka ketiga aspek atau keempat aspek di atas tidak dapat dipisahkan sama sekali. Satu nama lain terikat. Seorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melakukan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan berilmu, amalat dengan baik. Ibadah seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilandasi dengan akidah. Nah, jadi sebaik apapun ibadah seorang, jika tidak ada akidahnya maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidaklah dinamakan berakhlak mulia bila tidak memiliki akidah. Nah, selain tidak diterima, seorang pun harus memiliki akhlak agar lebih mulia lagi dalam berakidah. Dengan demikian, akidah Islam adalah akidah yang dapat menyelamatkan umat manusia yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang berakibat kepada kezaliman. Karena akidah Islam merupakan akidah yang bersumber dari Zat yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, yang Maha Tahu dengan segala persoalan yang dihadapi oleh para hamba-Nya. Berfungsi untuk menuntun agar manusia tersebut dapat menjalani kehidupan. Nah, akidah juga sebagai penuntun pada manusia, sebagaimana kita hidup itu perlu namanya tuntunan atau tuntunan. Mohon maaf, itu seorang hambanya iya, Chan. Itu mungkin bisa disampaikan poin-poinnya aja, mengingat satu lagi ada presentasi juga, waktu juga nggak terlalu lama kayaknya, mau maghrib. Mungkin poin-poinnya aja yang disampaikan. Maaf. Oh ya, mungkin langsung ini ya, langsung upaya-upaya nih, upaya pemurnian akidah. Ini Bang Ilai sebelum masuk nih. Belum. Langsung pertanyaan aja. Iya sih kalau dibaca semua. Halo ya. Belum. Oh, udah ada nih, Bang Ilyas. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya, seputar daripada pemurnian Islam, ya, daripada khurafat dan tahayul. Bagi teman-teman sekalian, dari penjelasan kelompok kami, kelompok 5, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Atau ingin arahan dari Bu Eni, kalau yang ingin bertanya langsung aja di kolom chat. Jadi sambil berlangsung aja, kelompok berikutnya langsung disampaikan. Oh gitu. Siap. Yang bertanya langsung di kolom chat aja. Siap, Pak. Apa disebut? Iya. Berarti untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, boleh ya, yang belum baca chat dari Bu Eni, saya sampaikan di sini. Bagi teman-teman sekalian, rekan-rekan yang ingin bertanya, monggo silakan ditulis aja nama, NPM, serta pertanyaannya di kolom chat ya, yang ada di bawah ini. Silakan ditulis yang ada di kolom di bawah ini. Silakan ditulis pertanyaannya. Mungkin ya cukup sekian dari kami ya yang bisa kami sampaikan. Apabila ada perkataan-perkataan yang
masih perlu disanggah, monggo silakan dipertanyakan untuk menjadi bahan diskusi pada hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dilanjutkan untuk kelompok berikutnya. Dipersilahkan. Oke. Udah terlihat ya, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada sore ini sehingga kita semua bisa berkumpul dalam Zoom meeting ilmu kalam, dan juga tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah melimpahkan banyak rahmat kepada kita semua. Kemudian perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Salsabila, Monica Fitri, dan Haironisa. Pertama yaitu mengenai iman. Apa sih itu iman? Nah, iman itu berasal dari kata iman dan merupakan bentuk masdar kata jadi dari fi'il madi amanah yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan. Nah, iman secara istilah itu ialah membenarkan dalam hati, terus mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Jika dalam hati itu iman mempercayai akan adanya alam semesta dan isinya. Kemudian secara lisan berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengamalkan dengan anggota ialah melakukan ibadah-ibadah. Kemudian dalil tentang iman yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan melakukan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian ada hadis, potongan hadis yaitu dari Sahih Bukhari, hadis nomor 48. An-Nabi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yaumalin nas fa'atahu Jibril faqala mal iman. Qala al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rasulihi wa tu'mina bil ba'd. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya apakah iman itu. Nabi SAW menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Kemudian macam-macam dari iman itu ada 3. Yang pertama adalah iman taklid, yang mempercayai keesaan Allah Ta'ala karena mengikuti perkataan dari para ulama tanpa mengetahui dalilnya. Kemudian yang kedua ialah iman hakiki, mengikat hati terhadap sifat keesaan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga iman istidlal, menciptakan dalil atas segala ciptaan Allah sebagai bukti adanya zat pencipta. Kemudian esensi iman. Esensi iman itu kepada Allah adalah tauhid, yaitu mengesahkannya baik dalam zat, asma, wasifat maupun af'al perbuatannya. Dalam memaknai kehidupan seseorang yang beriman atau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka perbuatan yang dilakukan akan sesuai dengan wahyu Allah, yaitu sesuai dengan aturan kitab Al-Qur'an. Dan esensi iman itu juga
kita merasakan tentramnya hidup seperti itu, kemudian memberikan ketenangan dalam jiwa kita, dan pasti memberikan peranan penting juga gitu, karena orang yang tanpa iman hidupnya akan kacau dan mungkin tidak terarah. Selanjutnya ialah implementasi iman secara personal, yaitu ibadah pribadi kepada ilahi kita, seperti dengan memperbaiki membaca, menyimak ayat-ayat Al-Quran, memperbaiki zikir, dan ibadah lainnya. Kemudian secara sosialnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan, cara bermuamalah gitu, seperti ilmu secara syar'i, karena iman dan ilmu tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairun Nisa. Silakan Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa berarti yaitu taat, tunduk, menurut, mengikuti, dan doa. Bisa juga diartikan menyembah, sebagaimana disebut dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan manusia di bumi untuk beribadah kepada Allah. Lalu pengertian ibadah menurut para ahli. Yang pertama yaitu ulama tauhid. Ulama tauhid berpengertian bahwa ibadah yaitu mengesahkan Allah, mentakzimkan dengan sepenuh-penuhnya takzim, serta merendahkan diri kita dan menundukkan jiwa kepada Allah untuk menyembah kepada Allah. Yaitu yang kedua, ulama akhlak. Ulama akhlak berpendapat bahwa ibadah adalah mengerjakan segala taat badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat. Maksudnya mengerjakan segala ketaatan yang jasmaniyah dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga yaitu ulama tasawuf. Ulama tasawuf berpendapat segala ibadah adalah segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala yang diberikan Allah di akhirat. Yang keempat yaitu ulama tafsir. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa ibadah adalah sesuatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncak sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersamai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Yang kelima yaitu ulama fikih ibadah. Berpendapat bahwa ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendambakan pahala dari Allah di akhiratnya. Macam-macam ibadah. Yang pertama yaitu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang secara umum tidak dapat diwakili, seperti ibadah badaniyah. Apa sih itu ibadah badaniyah? Ibadah badaniyah adalah ibadah murni yang berupa gerakan fisik tanpa dicampuri komponen lainnya. Untuk hal ini contohnya seperti sholat, puasa. Yang lain hal dengan ibadah ghair mahdhah. Secara umum dapat diwakili oleh orang lain yang meliputi ibadah maliyah dan ibadah maliyah mahdhah dan ibadah maliyah ghair mahdhah. Ibadah maliyah mahdhah yaitu ibadah yang dapat diwakili oleh orang lain yang menyangkut urusan harta seperti zakat, sedekah. Sedangkan ibadah maliyah ghair mahdhah adalah ibadah yang dapat diwakili oleh orang lain yang terkait dengan harta namun juga terkandung gerakan fisik di dalamnya seperti haji dan umroh. Maksud gerakan fisik di dalam ini yaitu seperti tawaf, sa'i, dan rukun haji dan umroh lainnya. Lalu esensi ibadah.
Esensi ibadah tersebut terkait dengan kedudukan manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah sebagai manusia atau muslim yang mengabdikan kepada Allah semata, maka pada giliran ia akan mencapai derajat takwa. Dan derajat takwa ini merupakan tujuan akhir dari ibadah itu sendiri. Lalu implementasi ibadah. Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan yang harus disembah melahirkan berbagai interpretasi dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana cara beribadah kepadanya. Cara ibadah kepada Allah bermacam-macam. Ibadah dalam berbagai bentuknya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam kenyataan dalam melaksanakan ibadah tersebut tampak sangat bervariasi. Misalnya saja ibadah sholat. Tampak sekali bahwa kaum muslim dalam melaksanakan sholat tersebut memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain atau antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Namun hal itu wajar jadi. Yang terpenting dalam cara beribadah terdapat berbagai unsur yang menjadi skala prioritas, yakni ketaatan, kesadaran hati berupa keikhlasan, dan keyakinan untuk mencapai hamba Allah yang taat. Selanjutnya yaitu etika yang akan dipresentasikan oleh Syahrani. Tadinya saya persilakan. Selanjutnya yaitu pengertian etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik dan buruknya, atau dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan, yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Selanjutnya yaitu pengertian moral. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang jamak dari kata mos yang berarti adat atau kebiasaan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Selanjutnya yaitu pengertian akhlak. Akhlak adalah ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik atau kebahasaan dan pendekatan terminologik atau peristilahan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada esensi etika atau moral. Setiap tindakan dalam pandangan etika adalah untuk mendapatkan kebaikan atau sabut yang diidentifikasi sebagai kebahagiaan, yakni suatu kondisi ideal yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat, menentukan ukuran baik dan buruk sejauh yang diketahui dengan akal pikiran manusia. Oleh karena pandangan Islam, seluruh kehidupan manusia ini diorientasikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka tujuan etika Islam adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini menjadi kunci kebahagiaan yang dijanjikan Allah kepada umat manusia. Selanjutnya, yaitu implementasi etika atau moral. Yang pertama ada etika terhadap Allah, yaitu etika terhadap Allah meliputi amal perbuatan yang dilakukan dengan cara berhubungan dengan Allah melalui media-media yang telah disediakan Allah seperti sholat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua, etika manusia terhadap manusia. Etika terhadap sesama manusia ini mengarah kepada bergaul dan berbuat baik kepada orang lain.
Etika ini meliputi semua hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Barangkali ada yang ingin bertanya dari teman-teman. Dipersilakan. Atau ada yang mau menambahkan? Di Chandra. Kita masuk ke sesi pertanyaan untuk kelompok pertama dulu ya sayang ya. Chandra pinter. Paham tuh saya ngetik apa dia. Pinter emang dia itu. Ibu ini ya sayang. Sehat. Saya ya Allah doain sehat ya. Saya off cam aja ya. Doain anaknya Bu Eni juga biar sehat, lagi masuk angin dia, batuk, pilek, jadinya cengeng. Insyaallah sehat. Syafaqillah, Bu. Amin. Lanjut sayang. Tadi tuh ini ya, pembahasan kelompok 1 tuh terlalu too much banget untuk 1 poin di awal, jadi esensinya kurang dapet. Padahal sebenarnya untuk kelompok 1 yang mau kita bicarain itu kepada pemurnian nilai-nilai akidah dari khurafat dan tahayul. Bagaimana khurafat dan tahayul itu sampai saat ini bahkan masih menjamur di masyarakat kita dan masih menjadi sebuah kepercayaan yang sangat diyakini gitu. Harusnya itu yang dibahas dan bagaimana supaya hal itu bisa kita cegah untuk generasi berikutnya. Sebagai seorang calon guru, kita harus apa? Kita harus bagaimana? Gitu. Jadinya tadi pembahasan kelompok 1 belum sampai kepada poin yang sebenarnya mau kita bahas. Silahkan saja didiskusikan. Karena sebenarnya pembahasan tentang khurafat dan tahayul itu menarik ya, karena di sini kan banyak nih ahli-ahli khurafat, ahli tahayul yang manggut-manggut tuh ya. Udah, diskusi. Bu ini jadi ngomong mulu. Untuk yang kelompok 2, pengantar dari saya begini. Temanya adalah iman, ibadah, etika. Bagaimana keimanan seseorang itu bisa mempengaruhi ibadahnya, karena ibadah tentunya merupakan cermin dari keimanan seseorang, dan seharusnya bisa berimplementasi terhadap akhlak atau etikanya. Kalau belum, berarti apa yang salah? Karena 3 kata itu, iman, ibadah, etika, adalah kata-kata yang memiliki hubungan kausalitas yang jelas, memiliki hubungan sebab akibat yang tidak bisa dipisah antara satu dengan lainnya. Kalau dia ngaku iman, ya ibadah dong. Jangan ngaku iman doang. Tapi dia nggak mau ibadah, nyinyirin yang pada sholat, nyinyirin yang pada beribadah. Tapi saya beriman, ya saya percaya, tapi nggak ngelaksanain. That is nothing. Gitu. Kemudian iya dia udah ibadah kok, tapi nggak diimplementasikan. Ibadah ritualnya itu nggak berefek pada ibadah sosialnya dia. Apakah kemudian itu juga disebut iman? Gitu. Kira-kira itu yang harus dibahas poinnya dari kelompok 1 dan 2, guys. Silakan. Ya teman-teman, ada yang nanya kan nih dari pengantar yang tadi disampaikan oleh Bu Aini, Chandra nih ada yang nanya. Budi Chandra 1119. Sebut nama saya yang benar dong. Nama saya aja salah nyebutnya itu dia. Siapa Bu? Nama saya siapa? Bu Kunaini. Doain pintar lu pada ya. Ibu tadi salah Bu ya? Maaf Bu kalau salah Bu. Enggak salah. Siapa yang mau nyalain sih, orang kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Lanjut. Iya, ada pertanyaan dari Saudara Chandra. Sebentar. Di sini
Tadi disampaikan kalau tidak salah bahwa setiap satu abad akan ada yang melakukan pembaharuan. Lalu Islam telah melewati kurang lebih 14 abad. Betul, 1400 sekarang. Lalu apakah sejarah mencatat yang melakukan pembaharuan di setiap abadnya? Kemudian terkait dengan hal apa melakukan pembaharuannya? Oh, berarti kurang lebih ini siapa dan apa ya? Betul ya Chan ya? Siapa yang melakukan pembaharuannya dan apa pembaharuannya? Ya. Betul nggak, Chandra? Betul, 100%. Ya, teman-teman. Tuh, kan Rasulullah bilang 100 tahun sekali itu akan ada pembaharuan. Ya, Rasulullah yang bilang tuh mana tadi tuh? Akan ada pembaharuan setiap 100 tahun sekali. Lah pembaharuannya itu apa? Gitu kan. Dan siapa yang melakukan pembaharuan tersebut? Apakah ditulis? Berarti kan kalau setiap 100 tahun sekali berarti ada 14 orang dong. Betul ya? Dan udah ada 14 pembaharuan gitu bahasanya yang kita bahas nih. Nah, ini teman-teman gimana? Ada pemasukan nih? Kira-kira siapa aja tuh pembaharuannya tuh? Pembaharuannya ngapain aja? Mungkin sedikit sih. Yang aneh kenal itu mungkin Abdullah, yang sejarah yang mencatat itu yang Anda tahu tuh mungkin Abdullah bin Abdul Wahab, satu yang itu aneh tahu tuh. Bahwa beliau melakukan ketika itu di mana bangsa Arab terjadi yang namanya khurafat tahayul bid'ah. Nah, beliau salah satunya orang yang melakukan pembaharuan. Cuman itu sih yang Anda tahu. Ya, bisa jadi. Itu baru satu. Ya, boleh Saudara Salman. Barangkali ada tambahan lagi. Ya, jadi gimana tuh, Man? Dia yang nanya, ya kan? Kita dengerin aja deh. Biarin dia mau gimana nih si Chandra. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, Bu. Biasanya seperti itu. Iya, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, ya kan? Tahunya cuma satu, Bu. Biasanya dia jawab Ibu ya. Macam-macam. Ada dia beneran nggak tahu atau emang dia mau nguji sebenarnya? Nggak tahu, Bu. Tahunya cuma satu. Beneran. Ya, teman-teman barangkali ada yang punya pendapat. Ya, siapa aja melakukan pembaharuan dan apa pembaharuan tersebut? Ya, kita di sini diskusi ya, mau benar salah nanti insya Allah dibetulkan oleh dosen kita. Tenang aja. Yang penting keluarkanlah pendapat kalian. Gimana teman-teman? Ada yang punya pendapat nih? Itu bisa kita cari sama-sama lah ya jawabannya dari pertanyaan Chandra itu. Cuma maksud saya gini, kita kembali lagi ke esensi yang tadi mau kita cari gitu loh. Jadi gimana sih supaya ibadah-ibadah kita itu bisa betul-betul murni ibadah tanpa ada campuran-campuran khurafat dan tahayul gitu. Coba deh contoh khurafat dan tahayul yang kalian tahu, yang biasa kalian lakukan apa coba? Ya, khurafat. Apa ya? Kalau khurafat itu lebih pada kesyirikan bukan sih? Mungkin itu kali Bu ya. Sajian gitu Bu ya, masuk ya khurafat tuh ya Bu. Khurafat tuh yang kayak misalnya kita menanam pohon di suatu tempat yang dipercayai kalau nanam di suatu tempat ini itu bakal datangin banyak rezeki gitu. Bukan yang kayak gitu bukan? Itu bukannya tahayul. Oh, itu khurafat. Kalau nggak salah itu tahayul sih, percaya gaib gitu. Oh. Kalau nggak salah. Ya.
mungkin bisa disampaikan secara garis besar. Tadi kan Bang Ilyas belum ini, sehingga kita juga nggak mengada-ngada gitu. Biar karena kita juga belum baca ya. Saya pribadi belum baca makalah yang dikirim, jadi belum ada gambaran secara khurafat nih, saya jelasin sedikit. Khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, atau pandangan dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama. Tuh, dia kepercayaan, keyakinan, pandangan yang enggak ada dasar agamanya, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar agama. Gitu. Dia keyakinan dan pandangan tersebut ya dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Itu dimaksud dengan khurafat. Ya, itu khurafat itu. Kalau contoh ya, kalau contoh Bu, khurafat itu maksudnya berjabat tangan ya dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan Nabi gitu. Akhirnya berjabat tangan lagi. Itu bisa dibilang berjabat tangan di mana gue gak ngerti dari. Ya misalkan dulu nih Bu, Nabi ya kan sahabat berjabat tangan nih, ya kan, terus akhirnya tabiin berjabat tangan, terus tabiin sampai ila yaumil haza gitu Bu, terus kita jabat tangan sama orang tersebut gitu. Apakah itu masuk khurafat Bu? Nggak pernah denger yang kayak begitu sih. Tapi kalau memang itu tidak ada dasarnya, jadi gini loh konsepnya. Jadi kalau khurafat tuh sebenarnya nama orang, ya. Khurafat tuh sebenarnya nama orang yang pada dahulu dia kayak mengalami peristiwa-peristiwa mistis dan hal itu disampaikan gitu loh. Tapi itu berdasarkan dari hayalannya dia aja dan beritanya tuh bohong. Kenapa dibilang bohong? Nggak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis gitu loh. Hanya disebut berita khurafat ya. Jadi beritanya si khurafat itu ribet ya kan ngomongnya, berita si khurafat. Udah sebut aja itu khurafat gitu loh. Kebiasaan dia menyebarkan berita bohong gitu, halu. Kalau zaman sekarang kali orang nyebutnya halu gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Lanjut ke kelompok 2 nggak apa-apa? Kalau kelompok 1 udah selesai. Boleh menambahkan? Boleh. Ya. Mohon maaf Bu, saya baru gabung, masih di perjalanan. Nggak apa-apa Pak. Sebenarnya sih benar kata Bu Eni gitu. Khurafat itu cerita yang diada-ada, cerita yang dibuat-buat sendiri, akan tetapi dia menjadi suatu kebenaran yang dikonsumsi oleh orang banyak. Jadi cerita dongeng, contohnya kita mengada-ngada penyembuhan suatu penyakit bahwa dapat menyembuhkan batu, contohnya batu tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kan bukan tayu tapi batu orang. Dari hal tersebut diada-ada atau dibuat-buat untuk menjadikan suatu manfaat. Saya juga sudah memberikan contohnya di makalah saya juga bahwa bisa juga dari cerita-cerita dahulu gitu kan, cerita-cerita dahulu yang diada-ada sebenarnya hal tersebut tidak ada gitu. Contohnya dongeng, terus cerita tentang suatu legenda atau semacamnya. Tapi kalau untuk mempercayainya bahwa itu memberi manfaat, itu masuk ke dalam tahayul. Jadi bendanya. Kalau untuk yang memberi manfaat, baru tahayul. Itu saja mungkin.
Wati biasanya muka rumah. Wati mau ini dong. Tadi Boleh. ini ngejelasin, terus Chandra bilang Apa? Kok hilang-hilang suaranya? Tapi Wati setuju sama pendapatnya ini. Halo? Suaranya ya. Terus. Halo? Ya, sudah jelas. Ulang. Ya, jelas. Tadi Chandra bilang pendapatnya ini bukan kefarat ya, tahayul. Tapi Wati setuju sama pendapatnya ini. Mungkin sedikit sih, kalau pendapat saya berkaitan khurafat itu mungkin ketika pengalaman mistis sih, kemudian disampaikan kepada orang lain dan membuat orang lain tuh percaya gitu. Nah kemudian tahayul ini itu berkaitan dengan ketika kita mempercayai sesuatu itu sendiri. Misalkan berkaitan dengan batu akik gitu. Kita percaya nih batu akik itu apa? Bisa menyembuhkan orang sakit gitu. Lebih kepada langsung kita percayanya sih kalau dengan khurafat itu saya sendiri memahaminya seseorang gitu menceritakan mungkin pengalaman mistisnya berkaitan mungkin pernah bermimpi gitu atau dalam suatu hal apa gitu kemudian dia ceritakan dan itu merupakan suatu hal yang dusta gitu. Mungkin disebutnya khurafat gitu mungkin. Itu pendapat saya sih. Kalau tahayul sendiri itu ya tadi yang dibilang mungkin ini pohon ini loh bisa daunnya bisa menyembuhkan orang gitu, percaya gitu akan hal-hal gitu. Nah itu disebutnya tahayul kalau menurut pendapat saya sih. Jadi itu kan, jadi tahayul itu merupakan bagian dari khurafat itu sendiri. Tahayul lebih kepercayaannya gitu. Ya gak sih? Kalau khurafat itu lebih kepada beritanya sih, berita yang disampaikan. Gimana sih? Itu khurafat. Karena kan tadi yang dijelasin Bu Eni juga bahwa khurafat itu sebenarnya nama orang, bahwa orang itu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mistisnya gitu kepada orang lain, yang bahwasannya yang disampaikan itu adalah hal yang dusta gitu loh. Mungkin dia penyampaiannya pengalaman-pengalaman mistisnya atau bertemu dengan siapa gitu dalam mimpinya. Udah paham. Mungkin gitu sih. Kalau dari saya. Ya, makasih Chan. Yuk. Nanti teman-teman bisa baca lagi lah makalahnya yang tadi kelompoknya Adi ya, biar lebih paham lagi, dibaca pelan-pelan, biar kita sama-sama ngerti juga. Karena pada dasarnya gini, kenapa materi ini disampaikan tujuannya adalah supaya ibadah-ibadah ritual kita itu, kita bukan untuk membahas mana khurafat, mana tahayulnya, tapi kita berusaha supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu terlepas dari hal-hal yang tadi, gitu. Paham nggak maksud saya? Misalnya nih kita mau ngadain acara akad nikah, ya udah jalankan aja sesuai dengan syariat yang kita punya, nggak usah pakai jangan hari ini, jangan hari itu, pengantin jangan pakai baju merah, kalau pakai baju merah nanti kejadiannya apa, terus misalnya pengantin yang perempuannya harus lewat dari pintu belakang, emang kayak nggak ada pintu depan gitu ya? Tahu nggak tuh cerita-cerita begitu? Ngerti nggak sih? Sesuatu yang unlogik, yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Bukan untuk diyakini gitu loh. Apalagi mementingkan sesuatu yang tidak ada dasarnya sehingga mengesampingkan yang sebetulnya diwajibkan dalam syariat. Paham nggak sampai sini? D. Sabar. Tahan ya. Lanjut kelompok 2. Ibadah etika. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana hubungan dari ketiga kata ini. Kenapa materi ini juga disampaikan? Ini berawal dari keprihatinan kita terhadap etika atau moralnya anak-anak kita saat ini, teman-teman. Terlebih saat daring. Coba deh yang jadi guru gitu ya. Kayak gimana tuh sekarang pengalaman yang ngajar daring? Oh, ada yang nanya tentang mujarobat, Bu. Kalau teman-teman belajar, balik lagi ya, kita nggak bisa move on dari khurafat dan tahayul kan, gue bilang apa? Sorry, ahli khurafat yang ahli tahayul sebenarnya ada di sini, pura-pura aja pada diem.
Kalau misalnya ilmu mujarobat itu kan yang hitungan-hitungan hari gitu bukan sih? Iya kalau nggak salah Bu. Nah, itu yang saya tahu kalau ketika saya belajar filsafat ilmu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman belajar tentang filsafat ilmu, tentang aksiologi, ontologi, dan satu lagi apa ya, Bu Eni lupa. Epistemologi. Epistemologi. Oh, terima kasih Bapak, saya diingatkan. Ya, kalau misalnya teman-teman belajar tentang filsafat ilmu, nanti tuh teman-teman akan belajar tentang kualifikasi ilmu. Jadi jenis-jenis ilmu tuh apa aja, sumbernya dari mana aja, bagaimana sesuatu bisa dikatakan menjadi sebuah ilmu. Pengetahuan itu apa itu ilmu, apa itu pengetahuan. Nanti teman-teman akan belajar itu. Tapi pandangan saya secara sederhana tentang hal itu. Jadi ilmu itu kan berawal dulunya itu ilmu niten. Niten itu apa ya? Niteni gitu. Niteni itu dengan memperhatikan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya, ketika terjadi sebuah kesamaan peristiwa itu dianggap sesuatu yang bisa dipercayai dan dianggap sebuah ilmu. Paham nggak teman-teman? Dianggap sebuah pengetahuan. Jadi orang itu memperhatikan kejadian-kejadian yang sama ketika dia memperhatikan, melihat kejadian-kejadian di sekitar dan mengidentifikasi hal-hal yang menurut dia sama. Oh, kalau begini terjadi ini, kalau begini terjadi ini gitu. Itu jadilah ilmu yang dia yakini. Beda dengan itu Bu ya. Ya, jadi beda dengan ilmu yang kita pelajari sekarang, bahwa syarat-syarat ilmu yang harus kita miliki adalah empirik. Dia harus bisa dibuktikan. Nah, yang tadi mujarobat itu bisa nggak dibuktikan? Dia harus ilmiah. Mujarobat itu ilmiah nggak? Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi nanti teman-teman akan punya pandangan lebih luas ketika teman-teman sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan lain sehingga menjadi ilmu yang teman-teman punya. Gitu. Secara sederhana itu sih tanggapan saya. Yang saya tahu itu adalah ilmu zaman dulu yang berasal dari ilmu niten. Kalau dia ngelihatnya gejala-gejala alam, tapi kan kondisi alam berubah, teman-teman. Paham nggak maksud saya? Kalau yang dia lihat adalah gejala alam, tapi kondisi alam itu kan mengalami perubahan, gitu. Dan perubahan-perubahan itulah yang harusnya kalau ilmu bisa ngikutin tuh perubahan-perubahan itu, tapi kalau dia nggak bisa ngikutin perubahan, dia harus dikaji ulang untuk bisa ditetapkan sebagai sebuah ilmu. Gitu ya. Kita beranjak ke yang kelompok 2. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iman, ibadah, etika. Kenapa materi ini kemudian muncul dan disampaikan kepada teman-teman? Berawal dari keprihatinan kami bahwa seharusnya pelajaran akidah akhlak di sekolah atau pelajaran PAI di sekolah itu bisa memberikan dampak kepada akhlak peserta didik gitu. Ya, paham nggak maksudnya? Tapi ketika tidak ada sesuatu yang kita lihat, bukan tidak ada ya, ketika kita belum melihat sesuatu yang baik dalam diri peserta didik kita, berarti gimana tuh pelajaran akidahnya? Gimana tuh pelajaran fikihnya? Gimana tuh pelajaran Al-Quran hadisnya gitu? Kira-kira begitu teman-teman. Dan harusnya yang 4 mata pelajaran itu harus bisa berimplementasi pada ibadah dan etika atau moral. Ketika tidak berimplikasi kepada itu, berarti tujuan dari pembelajaran itu belum tercapai. Kenapa? Karena orientasi pembelajarannya baru kognitif. Belum sampai pada tahap afektif. Padahal seharusnya sekarang yang lebih kita perhatikan adalah afektifnya teman-teman. Terlebih saat pandemi, boro-boro afektif, kognitif aja dia nggak ngerti. Ya kan? Yang baca maknya, yang ujian bapaknya, yang absen kakaknya. Tuh bocah kemana kita nggak tahu. Ditanyain pelajarannya apa aja dia bingung. Ini kan masalah teman-teman. Nah, berangkat dari persoalan ini, gitu loh. Kembali lagi tujuan mata kuliah ini kan untuk menunjang profesionalisme teman-teman dalam kompetensi pedagogik ya. Maka teman-teman harus menjadi guru yang profesional untuk bisa pertama mengembangkan bahan ajar, memilih alat dan metode yang lebih kreatif, bagaimana menyikapi perkembangan zaman yang semakin tidak ideal untuk proses pembelajaran.
Bagaimana ketika pembelajaran diserahkan kepada orang tua, tapi justru orang tua malah tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak. Mau lari kemana generasi ini gitu loh. Paham nggak maksudnya? Maka dari itu kita bisa melihat cerminan dari akhlak tadi, larinya lagi kepada ibadahnya seperti apa, bisa dipastikan kondisi keimanannya seperti apa. Dengan kondisi keimanan yang sudah kita bisa baca bersama, lalu bagaimana kondisi peserta didik kita saat ini, gimana ke depannya, gitu kira-kira. Capek ya ngomong ya. Pusing loh mikirin mereka itu. Kasihan teman-teman, kasihan. Mereka betul sekali kalau dikatakan bahwa saat ini terjadi lost generation, itu benar banget. Jadi mereka tuh kayak orang nggak tahu arah tujuan mau apa, mau kayak gimana. Makanya saya selalu bilang kepada mahasiswa di kelas saya selalu bilang, dalam kondisi pandemi ini, apapun kondisinya, kita harus bersabar. Sabar. Berharap keluar dari kondisi ini, kita bisa sama-sama menjadi seorang pemenang. Kita nggak jadi loser dalam posisi ini. Gitu. Kita tetap bisa survive dengan diri kita, jangan kalah dengan keadaan, jangan capek Bu, kuliah online mulu, begini, begitu, tatap muka juga lu begitu. Iya kan, nggak usah sok giliran online bilang capek pula, masalah kuota lah apalah, ditatap muka aja kadang lu ngeselin. Terdatang terenggak gitu kan. Jangan mencari-cari alasan untuk membenarkan sikap Anda yang salah. Kalau bahasanya Prof. Aziz tuh jangan mendalili amal. Tugas kita tuh mengamalkan dalil. Al-Quran dan hadis itu harus diimplementasikan dalam perbuatan, bukan perbuatan kita didasari kemudian dibenarkan sok ngakal-ngakalin hadis kepinteran nih. Kembali laginya kan kondisinya bukan hanya peserta didik kita aja, bahkan orang dewasa pun kemudian seperti itu gitu. Iya kan? Nah, coba yang mau ngasih pendapatnya silahkan. Nggak apa-apa, Zean. Ibu cuman tadi kepo aja, kok resep bener gitu, ngitung apaan gitu. Iya. Oh, azan ya? Ada yang mau menanggapi nggak? Kalau nggak ada, kita close aja. Karena ini masih ada yang di jalan, dan kita bisa beranjak kepada kegiatan kita yang lain. Faiza Farsob. Pak Prapto kah habis ini? Bu. Ada Pak Prapto? Selesai saya? Iya, Bu. 6:30 nanti. Oh, gitu. Oke. Kalau gitu saya kasih pengantar untuk pengantar. Saya kasih kesimpulan sedikit kalau sudah tidak ada yang ingin menanggapi. Saya menanggapi dikit boleh nggak, Bu? Boleh, Chan. Tapi lagi ajan nggak apa-apa, Bu. Nah, kita lanjut deh 10 menit lagi, habis itu kita beranjak bareng-bareng. Ajan dulu ya, Bu, bentar ya. Oke. Yang lagi di jalan nggak apa-apa, log out aja, lanjutkan perjalanannya. Baik, tadi menanggapi sedikit penyampaian Bu Eni terkait bagaimana sih generasi sekarang itu. Nah, saya juga berpikiran begitu, Bu. Jadi saya harap juga sih dengan masuknya dengan dengan kuliah dengan jurusan PAI ini, jadi bagaimana bisa mendidik anak itu yang bisa paham gitu dengan akidah, dengan Islam itu seperti apa, bukan dengan sebuah cuman materi aja gitu loh. Ketika kita menyampaikan materi cukup, jadi seakan-akan kayak sekarang tuh ya cukup tahu aja bagi mereka gitu. Bahkan ada generasi sekarang itu ya mungkin jauh, bisa dibilang hampir jauh dengan agama gitu, bahkan lebih banyak mengenal dunia gadget gitu kan. Saya juga berharap sih ketika masuk dalam PAI ini tuh banyak mata kuliah yang berkaitan dengan yaitu tadi pendidikan itu sendiri, tentang bagaimana bisa menerapkan
kepada generasi berikutnya itu sehingga paham gitu dengan agama gitu, tentang Islam itu seperti apa, bukan hanya sebuah materi yang disampaikan pahamin udah gitu, tapi bagaimana bisa diterapkan dan ya berkesinambungan ke depannya gitu. Terkadang saya agak ngerasa gitu Bu, masuk dalam pendidikan PAI ini hanya beberapa apa ya kesannya, kalau menurut saya Ibu mohon maaf gitu, masuk agak mata kuliahnya itu saya mendapatkan bagaimana sih mendidik anak itu benar-benar paham tentang Islam gitu loh. Terkadang saya mendapatkan ya materi itu hanya sekedar ya kayak penyampaian gitu loh, kayak bahasa kalau menurut saya itu kayak hanya sekedar pengajian bahasanya gitu, menyampaikan gitu, kajian agama gitu. Bentar lagi kuliah belum selesai. Nah kemudian ya bagaimana sih gitu. Ya bentar selesai, bentar lagi. Nah gitu sih Bu. Aduh saya jadi nggak enak diganggu. Maksudnya mata kuliah kita yang belum mengarah kepada apa yang Chandra harapkan gitu ya? Apa Iya, yang Bu. Chandra maksud ya? Oke, saya coba menanggapi ya Chan. Pertama saya ingin sampaikan statement bahwa learning is process, bahwa belajar adalah sebuah proses. Bukan kita beli mie instan ya kan, nyalain tuh kompor, taruhin tuh air biar mendidih, taruh tuh mie-nya mateng kita makan. Tidak sesederhana itu. Rangkaian pengetahuan yang harus teman-teman pahami, itu teman-teman harus pahami betul dari semester 1 sampai nanti teman-teman semester 8. Bahkan untuk kompetensi profesional teman-teman harus lanjut S2. Makanya dosen harus lanjut S3. Kenapa? Karena learning is process, life is process. Kita nggak pernah tahu endingnya di mana. Kalau Chandra pengen kayak tadi, Chandra kan nggak Chandra aja nih, mohon maaf nih ya. Zarotul ini juga, Salman juga, Panaga juga, semuanya deh pokoknya nggak usah diabsen keburu Isa. Ini belajar kan psikologi belajar, psikologi perkembangan peserta didik, pengembangan profesi guru, di mana di dalam pengembangan profesi guru itu kita juga belajar bagaimana mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar yang baik bagi peserta didik itu seperti apa. Justru di situ tantangannya buat kita. Bisa nggak kita menjadikan PAI seperti harapannya Chandra tadi gitu. Ini kan yang terjadi di sekolah PAI-nya PAI zaman dulu ya kan. PAI zaman sebelum corona. Di mana kita bisa face to face, penyampaiannya kognitif saja, seandainya pun dianggap cukup ada guru sebagai role model yang bisa dilihat oleh peserta didik. Sekarang zamannya lain, Chan. Udah materinya nggak ngerti, gurunya nggak kelihatan gimana supaya bisa jadi role modelnya tuh peserta didik. Nah, ini tantangan kamu luar biasa sekali. Jadi bukan kita menyampaikan, ini loh PAI yang harus kalian sampaikan di sekolah, enggak gitu. Kalau misalnya hari ini kami menyampaikan, saya menyampaikan, PAI ini loh yang harus kalian sampaikan di sekolah, nyatanya 2 tahun yang akan datang kondisinya berbeda. Maka yang harus teman-teman pahami adalah tools dari pembelajaran itu sendiri. Pertama materi, siapa peserta didiknya, siapa gurunya, bagaimana menyiapkan alat pembelajarannya, media apa yang tepat bagi mereka, bagaimana kondisi latar belakang peserta didiknya, itu complicated sekali. Makanya tantangan bagi seorang guru bagaimana dia bisa membuat grand design pembelajaran yang baik. Dituangkannya dalam apa? Dalam RPP. Makanya materi ulumul hadis ya, teman-teman ya, materi tafsir, materi tauhid ilmu kalam, akhlak tasawuf, itu adalah materi-materi penunjang supaya teman-teman bisa memberikan PAI yang sesungguhnya kepada peserta didik gitu. Itu adalah materi-materi yang menunjang supaya teman-teman bisa membuat desain pembelajaran yang sebaik mungkin bagi peserta didik. Jadi semua mata kuliah teman-teman sebanyak 144 SKS itu yang harus teman-teman implementasikan nanti menjadi sebuah rencana pembelajaran. Baik itu berlaku di sekolah bagi peserta didik, atau di rumah kita sebagai orang tua, atau di rumah kita sebagai keluarga, kakak, atau di rumah kita sebagai masyarakat, sebagai tetangga, gitu loh, Chan. Jadi bicara PA itu luas banget.
nggak hanya bicara di sekolah, tapi juga di masyarakat. That's all. Makasih ya, Chan. Itu ya, teman-teman, cukup ya. Kita sudahi pertemuan kita sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf, minggu lalu kita belum sempat bertemu dan ini pertemuan pertama kita setelah UTS. Alhamdulillah, jawaban UTS-nya semuanya bagus-bagus, cakep-cakep, pinter-pinter, luar biasa pokoknya, Madah. Udah pinter banget udah pokoknya. Terus kita besok, Kamis besok free aja ya. Kita mulai 2 minggu berikutnya seperti ini saja teknisnya. Karena menurut saya supaya kita bisa punya Kamis tenang gitu sih. Gitulah. Terima kasih buat 2 pemakalah hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan semua urusan kita, dilancarkan semua pekerjaan teman-teman gitu ya, dimanapun. Terus mohon doa supaya anak saya bisa diberi kesehatan lagi oleh Allah biar nggak cengeng. Amin dong, Chan. Amin dong, Aimi. Amin, Bu. Amin. Kita tutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat dan sukses selalu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung. Makasih, Bu. Izin duluan udah diteriakin. Terima kasih.